Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 4 kumaha daramang. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak semuanya, hari ini hari Jumat kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 7 terkait cita-cita. Kemarin sudah kita jelaskan terkait cita-cita. Yang di buku itu ada bagaimana perjuangan Ronaldo dan Messi terkait meraih cita-citanya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya. Namun hari ini membahas terkait kata benda atau menunjukkan barang. Anda bisa buka bukunya di halaman 96. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon untuk dipersiapkan buku paketnya halaman 96 dan buku tulisnya. Anda nanti bisa mencatat kata-kata yang mungkin Anda belum pahami. Oke anak-anak semuanya, kita mulai. Nomor 5 membahas kata benda atau menunjukkan barang, ada di halaman 96. Di situ ada tambang. Tambang itu artinya tali tambang. Biasanya tali yang terbuat dari tali tambang ini digunakan untuk menali-nali benda, atau biasanya digunakan untuk mengikat kambing atau sapi atau hewan yang lainnya. Kemudian komputer sama komputer, sepatu, sendal itu sandal, motor itu motor, termos itu tempat air panas. Biasanya kalau kita atau ibu kita agar airnya tetap panas dimasukkan ke termos. Biasanya itu ada pegangannya. Kemudian rujak itu rujak, bakso itu bakso, katel atau wajan penggorengan, biasanya tempat untuk menggoreng-goreng. Nah, di Sunda itu disebutnya katel, kalau di kita disebutnya wajan. Pulsa itu pulsa, boboko. Nah, ini boboko disebut bakul, tempat nasi yang biasanya terbuat dari bambu, anyaman bambu. Biasanya toko-toko, atau mungkin kalau Anda pernah makan di warung-warung Sunda, itu tempat nasinya menggunakan bakul atau boboko. Kemudian gantar. Nah, ini gantar kalau di kita disebutnya senggetan, yaitu alat untuk mengambil buah yang biasanya terbuat dari bambu. Bambu yang masih utuh ya, yang panjang, yang dikeringkan terlebih dahulu agar ketika kita mengangkatnya itu tidak berat. Itu senggetan sebutnya. Kemudian manisan. Nah, manisan sama di kita juga sebutnya manisan. Kemudian lampu. Nah, lampu sama lampu. Kemudian ada tugasnya di halaman 97. Di sini juga ada lengkapi kalimat berikut ini dengan kata benda yang disediakan pada kolom slide sebelumnya. Di sini ada mun asup ka masjid mah ... kudu dilaan. Ari indit ka sakola mida sok diboncengan. Nah, ini kata bendanya itu ada di yang saya terjemahkan tadi di halaman 96 tadi. Nah, di sini Anda nanti tinggal dimasukkan ke yang kosong-kosongnya. Nah, di sini untuk mempermudah Abi akan terjemahkan soalnya. Kita mulai. Anda bisa catat. Nomor 1, mun asup ka masjid ... kudu dilaan. Mun asup, lamun masuk ke masjid ... harus dilepas. Itu kalau kita ingin masuk ke masjid ... harus dilepas. Kudu itu harus. Itu nomor 1. Nomor 2, ari indit ka sakola mida sok dibonceng kana ... Artinya kalau indit itu sekolah, indit itu berangkat, kalau berangkat ke sekolah mida suka dibonceng
dengan atau ke atau pakai. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, cai menang naheur diasupkeun kana. Cai itu artinya air, menang itu selesai atau dapat, naheur itu dimasak. Jadi air yang sudah dimasak dimasukkan ke. Nomor 4, ibu bade ngagoreng kerupuk dina. Ibu mau menggoreng kerupuk menggunakan atau di. Ibu mau menggoreng kerupuk di wajan, di boboko atau di apa? Itu artinya jawabannya. Nomor 5, ku Mang Maman teh dipake nalian doma. Oleh Mang Maman titik-titik dipakai untuk mengikat domba. Oleh Mang Maman dipakai untuk mengikat domba. Itu nomor 5. Nomor 6, kalau kita mau jogging kita harus menggunakan titik-titik olahraga. Kalau kita mau jogging lari biasanya pagi, itu kita harus menggunakan titik-titik olahraga. Nah, itu yang nomor 6. Sekarang nomor 7, mun rek mareman kudu dicetrekeun saklarnya. Kalau kita ingin mematikan, mareman itu mematikan, titik-titik harus dicetrekan. Dicetrekan itu di apa ya? Ditekan sampai bunyi. Bisa tombol on off. Nah, kita harus dicetrekan saklarnya. Saklar itu tombol on off. Nomor 8, Rahma ngajul buah make titik-titik panjang. Rahma ngajul itu tadi mengambil pakai alat. Rahma mengambil buah menggunakan titik-titik panjang. Tadi Abi sudah sampaikan ya, pakai apa? Nomor 9, Mida dititah meli titik-titik ka tukang HP. Mida dititah atau disuruh membeli titik-titik ke tukang HP atau disebut counter di kita mah. Nomor 10 yang terakhir, Dami geus pinter ngagunakeun titik-titik. Dami sudah mahir menggunakan titik-titik apa. Nah, itu nomor 1 sampai nomor 10. Anda cukup memasukkan kata ke kolom yang kosong. Nah, di sini Abi akan berikan satu contoh. Nomor 1, mun asup ka masjid. Kalau kita masuk ke masjid, titik-titik harus dibuka. Nah, kira-kira ke masjid itu kita membuka apa? Membuka sarung, membuka baju, atau membuka sendal? Oke, yang tepat adalah kalau kita masuk ke masjid kita harus membuka sandal. Jadi kalau kita masuk ke masjid, sandal harus dibuka atau sepatu. Di sini ada pilihannya sandal. Itu ya contohnya nomor 1. Nah, tugasnya Ananda cukup kerjakan dari soal nomor 2 sampai nomor 10. Dan kata bendanya Ananda bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Itu saja materi hari ini. Jika Ananda ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ke Abi. Sekian materi hari ini. Abi tunggu tugasnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.